Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriwulan, NIM 1520086. Di sini saya akan bernarasi yang bertemakan edukasi tasawuf dalam hadapi pandemi COVID-19 dengan judul internalisasi tasawuf Al-Ghazali dalam pandemi COVID-19, dengan mata kuliah ilmu tasawuf dan dosen mata kuliah Bu Uswatun Hasanah MSI. Langsung saja. Internalisasi ialah penanaman suatu nilai ke dalam jiwa individu sehingga tercermin sikap dan perilaku dari nilai yang ditanamkan. Dengan demikian, maka internalisasi tasawuf Al-Ghazali dalam pandemi COVID-19 ialah menanamkan nilai-nilai ajaran tasawuf Al-Ghazali dan konsep makrifatnya ke dalam jiwa individu dengan tujuan tercerminnya sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran tasawuf dan makrifat Al-Ghazali di masa pandemi COVID-19. Pada ajaran tasawuf dan makrifat Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan yang dimunculkan. Ketiga tingkatan ini ialah awam, khusus, dan puncak. Golongan awam ialah golongan yang memahami sesuatu dari satu sudut pandang. Golongan khusus itu memahami sesuatu berdasarkan kelogisan, dan golongan puncak ialah golongan yang memahami sesuatu dengan hati sanubari. Dengan klasifikasi dan batasan demikian, maka golongan awam diisi mereka yang tidak memahami sesuatu dari sudut pandang wabah COVID-19 akan dipahami sebagai sesuatu yang serius dan tidak boleh dipermainkan. Mereka yang menganggap bahwa COVID-19 ini sama dengan penyakit-penyakit yang ada, mereka akan mengacuhkan dengan alasan bahwa hanya Tuhan yang mampu mematikan. Istilah lain dari golongan awam model seperti ini dikenal dengan fatalistik bertauhid. Golongan awam model kedua cenderung lebih tidak memperdulikan seganas apapun penyakitnya, mereka akan tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga tidak ada upaya untuk memikirkan orang lain ataupun bahaya COVID ini untuk dirinya dan orang lain. Dalam istilah Al-Ghazali, golongan awam ini cenderung lebih tawakal dan menjaga diri sekaligus fakir atau butuh bantuan. Adapun golongan yang memikirkan orang lain juga memikirkan dirinya. Menurut Imam Ghazali, golongan ini merupakan golongan khusus. Dalam pandemi COVID, golongan ini dapat digambarkan seperti para influencer dan lain sebagainya yang peduli akan korban COVID-19. Golongan khusus ini diisi oleh mereka yang sadar dengan pengetahuannya bahwa virus ini sangat berbahaya sehingga harus benar-benar berhati-hati. Di lain sisi, mereka juga sadar mereka hidup di dalam masyarakat yang di dalamnya ditinggali oleh berbagai macam kalangan, sehingga apapun yang terjadi mereka harus ikut andil dalam upaya membantu korban COVID-19 yang membutuhkan. Mereka yang berada di dalam golongan ini ialah yang selalu berpikir logis, optimis, dan teliti, yang tentunya dibersamai dengan ilmu yang mumpuni, sehingga mereka bisa menempatkan dirinya dalam situasi COVID-19, bahkan menjadi agen pembantu yang menawarkan edukasi gratis, penyaluran makan gratis, dan membantu korban-korban yang terus bertambah. Sedangkan dalam golongan puncak berisi para donatur yang membantu korban COVID-19 dan para petugas medis. Hal ini dilandasi pada pemahaman mereka akan COVID-19 sebagai sebuah bencana kemanusiaan, dan banyak korban yang berjatuhan, juga banyak perusahaan yang tutup sehingga banyak pengangguran yang tidak berpenghasilan. Bahkan sebagian ada beberapa yang kelaparan.
Di lain sisi, banyak korban yang terus bertambah, artinya peluang untuk terkena semakin tinggi. Namun, meskipun demikian, parahnya dan terus saja bertambah. Mereka yang berada di golongan ini menghadirkan sebuah nurani dari hati sanubarinya untuk mendonasikan sebagian hartanya, juga mendonasikan waktu istirahatnya. Golongan puncak merupakan golongan diisi oleh mereka yang memahami COVID dengan hati sanubari. Selain itu, dari ajaran Al-Ghazali, seorang manusia yang tengah berada dalam wabah yang pandemik secara global sudah seharusnya bertauhid dan meninggalkan segala perbuatan keji yang berdosa. Karena dampak dari COVID-19 menyebabkan sebagian pemerintah menganjurkan untuk tetap di rumah sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bukan itu saja, dari hal ini juga manusia seharusnya bersabar akan berbagai problem yang hadir sebagai dampak dari virus corona. Bukan itu saja, hadirnya virus corona mengajarkan manusia harus memikirkan kembali tentang perihal keduniawian. Sehingga mau tidak mau manusia harus mempertimbangkan segala halnya, termasuk mencari hikmah di balik semua yang terjadi. Adapun gambarannya yakni meningkatkan ketekunan akan Tuhan dan butuh akan Tuhan. Selain itu juga, secara tidak langsung manusia juga diajarkan untuk zuhud, yakni meninggalkan perkara dunia yang di dalamnya berisi duri dapat membuatnya menyesal di kemudian hari, lalu hanya menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya-upaya yang dilakukan manusia juga menurut Al-Ghazali merupakan bentuk aplikasi dari pengetahuan dan keilmuan mereka. Untuk itu, maka sudah sepatutnya manusia mengenal Tuhannya sehingga mereka dapat selalu dalam keadaan bersyukur dan mengingat Tuhannya dengan tujuan agar selalu dekat dan didekati oleh Tuhannya. Karena kepanikan dan ketakutan yang membekas merupakan bentuk kejauhan makhluk dari Tuhannya, sehingga bagi Al-Ghazali manusia sudah sepatutnya mempertimbangkan segala hal, terutama dengan ilmu dan pengetahuan untuk mencari hakikat kebenaran. Kesimpulannya, internalisasi tasawuf Imam Al-Ghazali dalam pandemi COVID-19 merupakan cara yang tepat dalam tasawufnya. Al-Ghazali menawarkan bagaimana seharusnya individu bersikap dan bertindak dalam setiap kehidupan, khususnya dalam problematika besar, seperti pandemi COVID-19 dewasa kini. Di antaranya meliputi taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, mahabbah, dan ridho. Selain itu, Al-Ghazali juga telah membagi tawaran kemakrifatan ke dalam 3 bagian. Setiap bagian memiliki kedudukan sendiri-sendiri, dari awam, khusus, hingga puncak. Tawaran Al-Ghazali merupakan upaya dalam mendeskripsikan bagaimana semestinya manusia mendekatkan dirinya pada Tuhan. 3 tingkatan makrifat yang diadopsi dari Zunnun al-Misri merupakan gambaran bagaimana seharusnya manusia berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan meski di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.